Halo sahabat KAB Infonesia, semoga hari-hari kalian selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Kita akan mereview sejarah Islam terjadinya sebuah peristiwa besar yang mengukir sejarah tak terlupakan hingga saat ini. Kronologi terjadinya Perang Siffin. Sebelum melanjutkan, kita sampaikan dahulu sisi periwayatan yang menggambarkan sekilas tragedi berdarah itu. Meriwayatkan dari Al-Hakam dari Abdurrahman bin Abi Layla, ia berkata, sebanyak 70 orang sahabat peserta Perang Badar ikut terlibat dalam peperangan Siffin. Syubah berkata, Abu Syaibah bohong. Demi Allah kami telah bermudzakarah dengan Al-Hakam tentang masalah ini, tidak kami dapati seorang pun sahabat peserta Perang Badar yang ikut terlibat dalam peperangan Siffin kecuali Huzaimah bin Sabit. Minhajus Sunnah jilid 6 halaman 237. Beliau berkata, nas ini menunjukkan sedikitnya peserta Perang Siffin. Ada yang mengatakan bahwa Sahal bin Hunayf dan Abu Ayyub ikut serta dalam peperangan tersebut. Perkataan Ibnu Sirin tadi lebih dekat kepada kebenaran, hampir disebutkan lebih dari 100. Saya katakan, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam kitab Al-Musonaf, jilid 15 halaman 303 dan Khalifah bin Khoyat dalam tarikhnya halaman 196, dari Syubah dari Al-Hakam bahwa Abu Ayyub tidak ikut dalam peperangan Siffin, namun beliau ikut serta bersama Ali bin Abi Thalib dalam peperangan Nahrawan, melawan kaum Khawarij. Di samping itu Ibnu Battutah meriwayatkan dengan sanadnya dari Bukhair al-Ashaj bahwa ia berkata, sesungguhnya beberapa orang sahabat peserta Perang Badar memilih tetap tinggal di rumah mereka setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Mereka tidak keluar dari rumah kecuali ke kubur mereka, maksudnya hingga mereka wafat. Lihat kitab Al-Ibanah karangan Ibnu Battah jilid 2 halaman 596. Jadi, ada 3 kubu yang berperan dalam peristiwa besar ini, yaitu, 1. Kubu Ali bin Abi Thalib, 2. Kubu Muawiyah bin Abi Sufyan, dan 3. Kubu netral, yaitu kubu Abu Hurairah dan kawan-kawan. Surat menyurat dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketika Ali bin Abi Thalib hendak mengirim utusan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mengajak beliau berbaiat kepadanya, Jarir bin Abdillah berkata, aku bersedia berangkat menemuinya wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya hubunganku dengannya sangat dekat. Aku akan mengambil baiat darinya untukmu. Al-Ashtar menimpali, jangan utus dia wahai Amirul Mukminin, aku khawatir hawa nafsunya akan mengiringi dirinya. Ali bin Abi Thalib berkata, biarkanlah ia. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengutus Jarir membawa surat untuk diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang isinya pemberitahuan tentang kesepakatan kaum Muhajirin dan kaum Ansor membaiat beliau. Kemudian menceritakan kepadanya tentang peristiwa peperangan Jamal serta mengajaknya bergabung bersama kaum muslim lainnya. Ketika Jarir sampai ke hadapan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka ia langsung menyerahkan surat tersebut kepadanya, lalu Muawiyah bin Abi Sufyan memanggil Amr bin al-As serta tokoh-tokoh negeri Syam lainnya untuk bermusyawarah. Namun hasil kesepakatan mereka ternyata menolak berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib hingga para pembunuh Utsman bin Affan dikisos atau Ali bin Abi Thalib menyerahkan kepada mereka para pembunuh Utsman bin Affan tersebut. Jika Ali bin Abi Thalib tidak mampu memenuhi permintaan ini, maka mereka akan memerangi beliau dan menolak berbaiat kepada beliau hingga mereka berhasil menghabisi seluruh pembunuh Utsman bin Affan tanpa sisa. Dengan demikian maka Jarir pun pulang menemui Ali bin Abi Thalib dan menceritakan segala hasil keputusan dari penduduk negeri Syam tersebut. Ali bin Abi Thalib berangkat menuju Siffin. Setelah mendapatkan keputusan dari Muawiyah tersebut, maka Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berangkat dari Kufah dengan tujuan menduduki negeri Syam, lantas beliau mempersiapkan pasukannya di Nuhailah, sebuah nama tempat di dekat Kufah ke arah Syam. Beliau menunjuk Abu Mas'ud Uqbah bin Amru al-Badri al-Ansori sebagai amir sementara di Kufah. Namun demikian sebenarnya beberapa orang telah menganjurkan agar beliau tetap tinggal di Kufah dan cukup mengirim pasukannya saja yang berangkat ke Siffin, namun beberapa orang lainnya menganjurkan agar beliau turut keluar bersama pasukan. Berita tersebut akhirnya sampai juga kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib telah keluar bersama pasukan menuju Syam. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan bermusyawarah dengan Amr bin al-As, ia berkata kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, keluarlah engkau juga bersama pasukan. Setelah itu Amr bin al-As bangkit berpidato di hadapan orang-orang sambil berseru, sesungguhnya penduduk Kufah dan Basroh telah musnah pada peperangan Jamal, tidak tersisa bersama Ali bin Abi Thalib kecuali segelintir orang saja, termasuk sekelompok orang yang membunuh Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Demi Allah, jangan sia-siakan hak kalian, jangan biarkan darah Utsman bin Affan tertumpah sia-sia. Lalu ia menulis pesan kepada seluruh pasukan yang ada di seluruh negeri Syam, sehingga dalam waktu singkat mereka sudah berkumpul dan mengangkat panji-panji bagi amir mereka masing-masing. Pasukan Syam telah bersiap berangkat, mereka bergerak menuju sungai Eufrat dari arah kota Siffin.
Sementara di lain pihak Ali bin Abi Thalib bersama pasukannya bergerak dari Nuhailah menuju Tanah Syam. Ali bin Abi Thalib mengirim Ziyad bin An-Nadzor al-Harisi maju ke front peperangan terdepan bersama 8.000 pasukan, yang diikuti oleh Syuraih bin Hani, bersama 4.000 pasukan, mereka berangkat dengan mengambil jalan lain. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib bersama pasukan lain terus berjalan hingga menyeberangi sungai Tigris melewati jembatan Manbij, kemudian 2 pasukan detasemen bergerak maju ke depan. Setelah sampai ke tujuan, terdengar kabar bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan telah keluar bersama pasukan dari negeri Syam untuk bertemu dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan sebenarnya mereka sangat menginginkan untuk bisa menyambutnya, namun mereka khawatir karena jumlah mereka lebih sedikit dibanding dengan jumlah pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya mereka berbelok arah dan berusaha menyeberang dari arah Anat, antara Rifah dan Hiyat, terletak di tepi sungai Eufrat. Di situ terdapat sebuah benteng yang kokoh dan masih termasuk wilayah Al-Jazirah. Namun demikian, ternyata penduduk Anat tidak memperbolehkan mereka melintas, sehingga mereka pun terus berjalan dan terpaksa menyeberang dari Hiyat, hingga akhirnya mereka berhasil menyusul Ali bin Abi Thalib dan pasukan inti yang telah mendahului mereka. Saat itu Ali bin Abi Thalib berkata, pasukan detasemenku justru berjalan di belakang pasukan inti. Atas kejadian itu, akhirnya mereka memohon maaf kepada Ali bin Abi Thalib dengan menyampaikan apa yang dialaminya, dan Ali bin Abi Thalib pun bisa menerima permintaan maaf mereka. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengirim pasukan detasemennya ke depan untuk menyambut pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan setelah terlebih dahulu menyeberang sungai Eufrat. Kehadiran mereka disambut oleh Abul Aqwar Amr bin Sufyan, pemimpin detasemen dari pasukan Syam, sehingga kedua pasukan sudah saling berhadapan. Pada saat itu Ziyad bin An-Nadzor, pemimpin detasemen pasukan Irak, mengajak mereka untuk berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib, namun mereka tidak mengindahkannya, dan akhirnya Ziyad bin An-Nadzor menyampaikan kejadian ini kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga Ali bin Abi Thalib mengirim Al-Ashtar An-Nakhoi sebagai amir pasukan infanteri ke lini depan. Sementara itu pada sayap bagian kanan, pasukan dipimpin langsung oleh Ziyad, dan di sebelah kiri dipimpin oleh Syuraih. Ali bin Abi Thalib memerintahkan pasukannya agar tidak maju terlebih dahulu memulai perang, kecuali bila mereka yang memulainya, tetapi Ali bin Abi Thalib juga terus memerintahkan serta mengajak agar mereka berbaiat kepadanya. Dan menurutnya jika mereka menolak maka janganlah menyerang terlebih dahulu kecuali bila mereka yang mulai menyerang. Janganlah mendekat kepada mereka seolah-olah ingin menyerang dan janganlah menjauh dari mereka seolah-olah kalian takut terhadapnya, tetapi hadapilah mereka dengan sabar hingga aku, Ali bin Abi Thalib, menyusulmu, aku akan segera menyusulmu dari belakang insya Allah. Sebelumnya, Ali bin Abi Thalib telah mengirim utusannya yakni Al-Ashtar untuk memberikan surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan pasukan detasemennya yang dipimpin oleh Al-Harits bin Jumhan Al-Jufi. Ketika Al-Ashtar tiba dan bergabung bersama pasukan detasemen paling depan, maka ia segera melaksanakan apa yang diinstruksikan Ali bin Abi Thalib. Lalu ia maju berhadapan dengan Abul Aqwar As-Sulami, pemimpin detasemen pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kedua pasukan saling berhadapan seharian penuh, namun pada sore hari, Abul Aqwar As-Sulami menyerang mereka terlebih dahulu tetapi pasukan Ali bin Abi Thalib berhasil menghadangnya, sehingga terjadilah pertempuran kecil selama beberapa saat. Setelah peristiwa itu pasukan Syam akhirnya kembali, dan keesokan harinya kedua pasukan sudah saling berhadapan lagi. Mereka saling menunggu, dan tiba-tiba Al-Ashtar maju menyerang, sehingga gugurlah Abdullah bin Al-Munzir et-Tanuki, dia adalah salah seorang penunggang kuda yang handal dari pasukan Syam. Ia dibunuh oleh salah seorang pasukan detasemen Irak bernama Zidyan bin Umaro et-Tamimi. Melihat posisi seperti itu, Abul Aqwar bersama pasukannya menyerang pasukan Irak, dia bersama pasukan maju menghadang mereka. Saat Al-Ashtar berhadapan dengan Abul Aqwar, dia menantangnya untuk berduel 1 lawan 1, namun Abul Aqwar tidak melayaninya, dan sepertinya dia memandang Al-Ashtar bukanlah lawan yang seimbang. Ketika malam tiba, maka kedua kubu pasukan serentak menghentikan peperangan di hari kedua itu. Kemudian pada esok harinya Ali bin Abi Thalib tiba bersama pasukannya. Sementara itu, Muawiyah bin Abi Sufyan pun tiba bersama pasukannya, sehingga kedua belah pihak kelompok pasukan itu saling berhadapan di tempat yang bernama Shiffin, dekat sungai Eufrat sebelah timur wilayah Syam. Peristiwa ini terjadi pada awal bulan Zulhijjah tahun 36 Hijriah. Ali bin Abi Thalib kemudian berhenti dan mengambil tempat bermalam bagi pasukannya, tetapi Muawiyah bin Abi Sufyan bersama pasukannya telah lebih dahulu mengambil tempat. Mereka mengambil posisi bijak di dekat sumber mata air, yang merupakan tempat paling strategis dan luas. Pada saat itu datanglah pasukan Irak untuk mengambil air, namun pasukan Syam menghalanginya sehingga terjadilah pertempuran kecil yang disebabkan oleh persoalan air.
Masing-masing pasukan meminta bantuan kepada rekannya, hingga akhirnya kedua belah pihak sepakat berdamai dalam masalah air ini. Adapun Ali bin Abi Thalib selama 2 hari di tempat itu, tidak pernah mengirim sepucuk surat pun kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, begitu pula Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mengirim surat pun kepada Ali bin Abi Thalib. Dalam situasi demikian, kemudian Ali bin Abi Thalib mengirimkan seorang utusan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, namun kesepakatan belum juga tercapai. Muawiyah bin Abi Sufyan tetap bersikeras untuk menuntut darah Utsman bin Affan yang tewas dibunuh secara zalim. Dalam kondisi tersebut, maka terjadi kebuntuan komunikasi, sehingga mengakibatkan pecahnya pertempuran antara kedua belah pihak. Pada saat itu, setiap hari Ali bin Abi Thalib mengirim seorang amir pasukan untuk maju bertempur, demikian pula Muawiyah bin Abi Sufyan, setiap hari ia mengirim seorang amir untuk maju bertempur. Terkadang dalam satu hari, kedua belah pihak terlibat dalam 2 kali pertempuran yang sengit, dan peristiwa itu terjadi sebulan penuh pada bulan Zulhijjah. Pada saat memasuki bulan Muharram tahun 37 Hijriah, kedua belah pihak meminta agar perang dihentikan, dengan harapan semoga Allah mendamaikan mereka di atas satu kesepakatan yang dapat menghentikan pertumpahan darah di antara mereka, sehingga juru runding mereka masing-masing terus bolak-balik menemui Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, sementara kedua belah pihak berusaha mencoba menahan diri dari pertempuran. Demikian situasi dan kondisi waktu itu hingga berakhir bulan Muharram tanpa tercapai kesepakatan satupun. Dalam situasi seperti itu, Ali bin Abi Thalib menyuruh Marsad bin Al-Harits Al-Jashmi untuk mengumumkan kepada pasukan Syam saat terbenam matahari, sebagai berikut. Ketahuilah, sesungguhnya Amirul Mukminin mengumumkan kepada kalian, sesungguhnya aku telah bersabar menunggu Ali bin Abi Thalib kembali kepada kebenaran, dan aku telah menegakkan hujjah atas Ali bin Abi Thalib, namun Ali bin Abi Thalib tidak menyambutnya. Sesungguhnya aku telah memberi udzur kepada Ali bin Abi Thalib dan telah memperlakukan Ali bin Abi Thalib dengan adil, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Demi mendengar pernyataan tersebut, maka pasukan Syam segera menemui para amir mereka dan menyampaikan pengumuman yang mereka dengar tadi, sehingga bangkitlah Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin Al-As, lalu keduanya segera menyiapkan pasukan di sayap kanan dan di sayap kiri. Demikian pula Ali Abi Thalib, beliau menyiapkan pasukan pada malam itu menempatkan Al-Ashtar An-Nahowi sebagai pemimpin pasukan kavaleri berkuda Kufah, sedangkan pasukan infanteri Kufah dipimpin oleh Ammar bin Yasir, pasukan kavaleri berkuda Basroh dipimpin oleh Sahal bin Hunayf, dan pasukan infanteri Basroh dipimpin oleh Qais bin Sa'ed dan Hashim bin Utbah, sedangkan untuk posisi pemimpin para kori dipercayakan kepada Mis'ar bin Fadaki at-Tamimi. Ali bin Abi Thalib maju ke hadapan pasukannya dan menyerukan agar jangan seorang pun memulai pertempuran hingga merekalah yang memulainya dan menyerang Ali bin Abi Thalib, jangan membunuh orang yang terluka, jangan mengejar orang yang melarikan diri, jangan menyingkap tirai kaum wanita, dan jangan melakukan pelecehan terhadap kaum wanita. Meskipun kaum wanita itu mencaci maki pemimpin dan orang-orang Ali bin Abi Thalib, pada pagi harinya Muawiyah bin Abi Sufyan muncul di sebelah kanan. Pasukannya berdiri Ibnu Dzilkala Al-Himyari, kemudian di sebelah kiri pasukannya berdiri Habib bin Maslamah Al-Fihri, di depan pasukan berdiri Abul Akwar As-Sulami, sedangkan pasukan kavaleri berkuda Damaskus dipimpin oleh Amr bin Al-As. Pasukan infanteri Damaskus dipimpin oleh Agdahak bin Qais. Mengenai hal itu, Jabir Al-Jufi meriwayatkan dari Abu Ja'far Al-Bakir dan Zaid bin Al-Hasan serta yang lainnya, mereka berkata, Ali bin Abi Thalib bergerak menuju Syam dengan kekuatan 150.000 prajurit yang berasal dari penduduk Irak, lalu Muawiyah bin Abi Sufyan bergerak dengan jumlah pasukan sebanyak itu pula, yang berasal dari penduduk negeri Syam. Ada perbedaan pendapat mengenai jumlah pasukan masing-masing, yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib berangkat dengan membawa 100.000 lebih prajurit, sedangkan Muawiyah bin Abu Sufyan berangkat dengan membawa 130.000 tentaranya. Menjelang terjadinya peperangan, sejumlah prajurit dari pasukan Syam bersumpah untuk tidak melarikan diri dari medan perang, dengan cara saling mengikatkan sorbannya masing-masing, yang dilakukan oleh 5 barisan pertama dan akhirnya diikuti oleh 6 barisan berikutnya. Demikian pula dengan pasukan Irak, mereka melakukan hal yang sama dengan kekuatan ikatan sorban berjumlah 11 sof. Kedua belah pihak pasukan saling berhadapan dengan kondisi seperti itu pada hari pertama bulan Syafar tahun 37 Hijriah. Tepatnya hari Rabu. Adapun Panglima Perang Pasukan Irak dipimpin oleh Al-Ashtar An-Nahowi, sedangkan Panglima Perang Pasukan Syam saat itu di bawah pimpinan Habib bin Maslamah, hingga akhirnya kedua pasukan terlibat dalam pertempuran yang sangat dahsyat sampai keduanya menarik diri pada petang hari, dan hasilnya pertempuran hari itu berlangsung seimbang. Kemudian pada hari Kamis keesokan harinya, Panglima Perang Pasukan Irak digantikan oleh Hashim bin Utbah dan Panglima Perang Pasukan Syam oleh Abul Akwar As-Sulami, hingga kedua pasukan tersebut kembali berperang dengan sengit. Pasukan berkuda bertempur dengan pasukan berkuda,
Begitu pula pasukan infanteri bertempur melawan pasukan infanteri hingga keduanya menarik diri dari medan pertempuran pada petang hari. Hasilnya antara kedua pasukan itu sama-sama bertahan dan masih dalam posisi seimbang. Pada hari ketiga yakni hari Jumat, Ammar bin Yasir memimpin pasukan Irak, Amr bin al-As memimpin pasukan Syam, peperangan dilanjutkan antara kedua pasukan. Ammar bin Yasir menyerang Amr bin al-As beserta pasukannya hingga mereka terpukul mundur. Pada peperangan ini Ziyad bin An-Nadzor al-Haritsi berduel langsung dengan seorang lelaki. Ketika keduanya telah saling berhadapan ternyata keduanya telah saling mengenal, dan ternyata keduanya adalah saudara seibu, sehingga mereka menarik diri dan kembali ke pasukan masing-masing. Demikianlah peperangan yang sengit terus berlanjut dengan kondisi seperti itu selama 7 hari, dan ketika sore hari tiba maka kedua belah pihak masing-masing saling menarik diri, dan pada saat berlangsungnya peperangan sebenarnya nampak bahwa kedua belah pihak sama-sama dalam strategi bertahan selama 7 hari, sehingga hasilnya tidak ada yang menang dan tidak ada juga yang kalah. Demikianlah sahabat KAB, rentetan peristiwa dari sejarah besar terjadinya fitnah perang Siffin yang menimpa kaum muslimin pada masa itu. Kisah ini disaripatikan dari beberapa sumber referensi, bertujuan agar menambah hasanah ilmu pengetahuan dari beberapa sudut pandang yang selanjutnya agar kita mampu mengambil hikmah dari peristiwa besar ini. Nantikan konten selanjutnya, pada sesi pengambilan kesepakatan perdamaian oleh kedua belah pihak, yang disebut tahkim. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti channel ini, klik subscribe dan bunyikan notifikasinya agar kita bisa saling berbagi ilmu. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, salam KAB Infonesia. Dan, sehat selalu.